إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولن نشرك بربنا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا نبي ولا رسول بعده الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين. وقال آية أخرى رب هب لي من الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من بيته خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله rabbil alamin. Setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang tercurah kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang salah satu manifestasinya kita wujudkan dengan cara bertakbir atau membesarkan Tuhan yang Maha Esa, Maha Tinggi lagi Maha Suci, Maha Suci lagi Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur seraya memujinya. Selain bertakbir kita juga bertahmid, memuji, bertahlil, mengesahkannya, meniadakan Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan kita satu-satunya yang Maha Tunggal, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengah melaksanakannya. Untuk itu kita nikmati jamuan kudus darinya ini dengan sama-sama menghayati rangkaian pelaksanaan ibadah Idul Adha, termasuk mendengarkan khutbah sekarang dan khatib menyampaikannya. Jadi mari kita simak dengan sebaik-baiknya. Salawat salam tersajikan kepada orang mulia karena yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Orang yang sangat berjasa, yang kasihnya lebih daripada orang tua kita sendiri, bahkan ibu kandung kepada anaknya. Beliau sangat kasih dan sangat sayang pada kita. Beliau juga meneruskan jejak langkah datuknya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliaulah junjungan kita, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat salam tersajikan kepadanya, segala macam bentuk kesejahteraan, keselamatan, keberkahan tersajikan kepadanya, berikut keluarganya dan sahabatnya, sebagaimana telah tersajikan kepada Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, berikut segenap keluarga besarnya. Sampai mudah-mudahan kepada kita semua yang mengikuti petunjuk millah yang dibawa oleh datuknya para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Tuan-tuan yang terhormat, mobil khusus tadi disebut ada Bapak Ketua RT 13, Ketua Masjid Bakti, segenap jajarannya, dan seluruh jamaah, para ayah, para bunda yang dengan tidak mengurangi taklim, tak dapat khatib sebutkan satu demi satu, tapi semua dilingkung sembah, dilingkung hormat oleh khatib. Pada kesempatan kali ini mohon izin khatib tegak di depan karena menjalankan tugas walaupun sebagai khatib, namun khatib menyadari bahwa khatib tentunya banyak kekurangan, mohon banyak-banyak dimaafkan. Dan barangkali mungkin baru pertama ada khatib yang berpenampilan seperti khatib pada kesempatan kali ini, yaitu seorang tunanetra, tidak dapat melihat. Tadi sudah digambarkan oleh pengatur waktu, penata acara, apa yang khatib sedang geluti pada kesempatan saat kehidupan ini. Maka insya Allah mudah-mudahan kedatangan khatib ke sini membawa barakah, dan khatib bertemu dengan jamaah pun juga khatib sendiri memperoleh barakah. Khatib juga ke sini bersama keluarga, anak istri. Alhamdulillah. Barangkali nanti para bunda boleh berkenalan dengan istri yang sama profesinya sebagai seorang guru. Kalau Ustadz Palembang Mas Darussalam khatib sendiri. Ya, para jamaah, mudah-mudahan silaturahmi kita adalah silaturahmi yang mengawali silaturahmi yang selanjutnya. Para jamaah, syariah ini ajaran, aturan, terutama terkait dengan ibadah kurban, sholat Idul Adha tadi, berikut sekarang khutbahnya. Kemudian ada syariah kita itu mengisi 10 hari awal Zulhijjah sampai Tuhan mengangkat sumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa layalin 'ashr, dan demi malam yang 10, ya termasuk harinya. Para mufassirin menafsirkan sesuai dengan dalil yang ada bahwa yang 10 ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah yang sering kali ditinggalkan orang. 10 hari bulan Dzulhijjah, amal-amalnya sering kali dilupakan, padahal amalnya dahsyat. Sesuai dengan ini detik-detik terakhir saja 10 hari Dzulhijjah ini. Maka yang mau beramal apapun itu, apakah meningkatkan sholat, ataukah meningkatkan bacaan Al-Qur'annya, atau yang belum sedekah dengan sedekahnya, yang belum kurban dengan kurbannya, ayo laksanakan sekarang, karena pahalanya Masya Allah luar biasa. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, "Ma min ayyamin al-amal salihu fihi", barang siapa yang menunaikan di hari itu dengan segala macam amal saleh, maka ahabbu ila Allah, dicintai oleh Allah amal itu, min hadhil ayyam, pada hari itu, pada hari ini, yakni al-ayyamul 'ashr, ya, dari hari yang 10 hari ini. Kalau ada yang bertanya-tanya, saya sambil meraba huruf braille ini ya. Inilah buku saya, tapi ini hanya sekedar rangkuman saja, bukan sepenuhnya. Al-ayyamul 'ashr. Qalu, ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihad fisabilillah, walal jihad fisabilillah, walaupun jihad fisabilillah, maksudnya jihad fisabilillah itu perang. Karena berdakwah juga jihad fisabilillah, tapi perang adalah jihad paling tinggi. Maka amal ini, amal perang ini kalah di 10 hari awal ini. Kecuali kalau orang itu dia illa rajulun, kecuali ada seorang yang kharaja bi nafsihi, dia keluar dengan jiwanya wa malihi tsumma lam yarji, ya, dia tidak balik lagi, dia dengan hartanya, dia punya hartanya misalnya 1 miliar, dia bawa ke medan jihad, hartanya habis, lalu dia pun terbunuh, dia tidak balik lagi, itu mungkin baru yang akan mengalahkan. Itulah yang mengalahkan pahala bulan ini, pahala di awal hari ini. Jadi sayang bila dilewatkan kepada jemaah. Ini hikmah yang pertama.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, hikmah yang berikutnya yang dicanangkan dalam Idul Adha ini, Masya Allah, tabarakallah, ini suatu hal yang mempelopori pendidikan kalau saya katakan. Kenapa demikian? Karena diajarkan seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ada syariat kurban, sudah dimohonkan bertahun-tahun. Rabbi habli minas shalihin, terus dimohonkan berpuluh-puluh tahun. Di usia renta, di usia 80-an baru lahir seorang anak. Tapi setelah anak itu usia yang boleh dikatakan bisa diajak bantu-bantu orang tua, falamma balagha ma'ahu sa'ya, setelah anak ini di usia yang bisa disuruh-suruh lah, tapi lagi lucu-lucunya, tiba-tiba diajak bicara oleh ayahnya. Ketika itu ayahnya menyatakan, inni ara fil manami anni adba'uk fanzur madza tara. Wahai anakku sayang, aku diperintah Tuhan waktu di alam mimpi untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Memang dasarnya anak saleh. Bani Ismail ini anak yang saleh, maka musuh Yahudi adalah Bani Ismail. Bani Yusuf yang dilahirkan oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub juga melahirkan bangsa Yahudi, tapi melahirkan Nabi. Dan Nabi Yakub adalah Nabi yang juga pernah mengalami tunanetra, walaupun hanya beberapa puluh tahun saja, beberapa belas tahun saja mengalami tunanetra, tapi tidak dipensiunkan Tuhan menjadi Nabi. Makanya heran kalau ada orang yang masih tidak mau diimami, dikhatibi oleh tunanetra, sedangkan Nabi saja tidak boleh pensiun jadi Nabi hanya karena tunanetra. Nabi aja masih harus terus bekerja, walaupun tunanetra ya, walaupun tidak dapat melihat. Nah, Nabi Yakub alaihissalam contohnya, Nabi yang pernah mengalami tunanetra. Kenapa beliau tunanetra? Karena keseringan menangis memikirkan Nabi Yusuf alaihissalam yang diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, di antaranya Yahudi itu, Yahuda. Nah, para jamaah, inilah anak, kembali lagi kepada anak yang patuh, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Inilah Nabi yang memang sangat taat pada perintah Allah, dan orang tuanya rela mau disembelih. Bahkan yang jarang orang tahu, ketika akan disembelih dia menyatakan, if'al ma tu'mar, lakukan ya Bapakku, pasti aku akan satajiduni insyaallah minas sabirin, aku akan menjalankan dengan penuh kesabaran, aku akan jadi orang sabar. Jadi untuk belajar ibadah ini perlu kesabaran. Mohon maaf bila di sini banyak yang sepuh-sepuh, kalau ngaji Quran belum baca, sabar, belajar dengan benar. Tunanetra aja meraba-raba begini, belajar Al-Quran, belajar, masih mau baca-baca Quran. Sedangkan tuan-tuan semua, Bapak Ibu, Allah curahkan penglihatan, tinggal melirik saja. Kenapa kok susah dan tidak sabaran belajar Al-Quran? Nah, ini kembali lagi, ibadah menuntut kesabaran. Ayah, kata Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyatakan, pisaunya yang tajam ya, kalau bahasa kita, supaya cepat prosesi kematianku nanti, ikat yang kuat ya. Ini adab-adab kurban begitu. Jangan sampai disiksa, tuntut dengan penuh kasih sayang kalau berkurban itu. Jangan dengan nafsu, supaya nafsu hewani tidak masuk dalam diri kita. Ini berbakti kepada orang tua, ibadah kurban. Dan kita pun juga kembali kepada kurban. Kurban itu bukan artinya menyembelih hewan, tapi kurban itu adalah upaya pendekatan diri kita kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, lagi Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pendekatannya. Kurban, qaraba yaqrabu kurbanan.
Karena la yanallahu al-ruhamaha wala dimauha, tidak sampai. Allah tidak butuh dengan darah, dengan daging. Kan daging buat kita, darah dibuang, haram darah dimakan. Tidak nyampe itu. Semua dagingnya segala macam yang bisa dikonsumsi kembali kepada kita. Yang nyampe itu takwa dalam hati kita. Kan kurban ini besar ya. Apalagi sekarang lagi musim-musimnya pengurangan kurban karena memang faktor ekonomi. Tapi bersyukurlah bagi yang dapat melaksanakannya, masya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan yang telah berkurban ini Allah curahkan segala macam keberkahan. Kita tidak bisa membantu apa-apa, tidak bisa membalas apa-apa. Allah lah yang sebaik-baik pembalas. Dan semuanya pada bisa haji, termasuk yang membantunya, yang mengelolanya, penyembelihannya. Tahun ini belum bisa kurban, mungkin mudah-mudahan tahun depan ada rezekinya. Itu kita niatkan. Kurban semuanya dan haji malah. Jangan sampai tidak punya niat haji. Nah, hikmah yang selanjutnya adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, karena saling berbagi kita. Bahkan bukan hanya orang Islam. Kalau kurban tuh, kalau orang Islam sudah habis, yang tidak mau makan yang memang tidak makan kurban sudah habis ya, yang tidak ada lagi yang tidak makan kurban misalnya, yang tidak mau lagi hewan kurban, sudah penuh semuanya, kita limpahkan ke orang yang bukan Islam pun boleh. Selagi memang orang Islam ini sudah tercukupi. Dan jangan bertumpuk daging di satu orang. Harus seadil-adilnya. Kan sekarang banyak orang puas dapat sekian kukuan, padahal masih banyak yang belum bagian, yang masih kurangan, tidak merata. Harus terasa semuanya. Apalagi yang tiap hari biasa makan daging, yang mudah beli daging. Utamakan yang memang jarang makan daging. Itu yang paling penting. Jadi ukhuwah Islamiyahnya jalan. Ini perhatian ini. Nah, kemudian banyak saum. Maka di hari ini kita berpesta pora istilahnya. Ditambah hari tasyrik 3 hari. Jadi kalau kita hari raya sekarang tambah Selasa, Rabu, Kamis, sampai Kamis kita bertakbir, tahmid, tahlil, kemudian boleh berpesta lah dengan kurban ini. Dan masih boleh menyembelih sampai hari Kamis. Kalau yang hari Ahad sampai Rabu. Memang kita harus saling menghargai dalam hal ini. Kenapa perbedaan ini ada? Ya hikmahnya kita supaya saling legowo, saling lapang dada untuk menerima segala macam perbedaan. Silakan yang kemarin, yang sekarang, yang penting judulnya sama-sama hari raya. Yang dipujinya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan cara Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Selagi Tuhannya sama, Nabinya sama, mengikuti milah Ibrahim alaihissalam sekeluarga sama. Kenapa harus kita celah? Sekarang kan musim yang anti kunut, membid'ah-bid'ahkan kunut, membid'ah-bid'ahkan zikir ba'da sholat. Musim. Tapi sebaliknya, yang suka kunut, yang suka maulid, yang suka rajaban, mensalafi-salafikan dan mewahabi-wahabikan orang, kan jelek. Apa bagus cara seperti itu? Musuh kita yang asli itu Yahudi, musuh kita yang asli itu, yang harus kita perangi itu Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Musuh kita yang sebenarnya juga tuh orang-orang komunis Cina yang tidak beragama itu, 9 naga itulah musuh kita yang harus diperhatikan. Syiah itu yang mengkafir-kafirkan sahabat yang lain, Syiah, Ahmadiyah yang punya nabi lain, itu musuh kita. Jangan mau dialihkan dengan isu salafi wahabi, bid'ah-bid'ahan. Otak kita jalan dikit lah. Jangan gara-gara saking bencinya, misalnya kita main gelar, diciriin sama kita, ditandain Abi Hilman Al-Wahabi misalnya. Ya ke saya aja lah, gak usah nyebut yang lain.
Oh ini Ustaz Wahabi, Abi Hilman. Nah, Abi Hilman Al-Wahabi aja, atau Abi Hilman As-Salafi. Nah, yang menggelari seperti itu ngaku paling ahli sunnah wal jamaah sendirian. Padahal orang-orang yang tidak kunut pun juga ngakunya sama ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena masing-masing punya dalil. Kenapa saling menghujat? Sudah, cukuplah. Sekarang waktunya umat Islam bersatu dengan ibadah kurban ini. Ukhuwah tingkatkan. Serah dia mau zikir, ba'da salat mau tidak, mau kunut mau tidak, itu tanggung jawab masing-masing. Masa dengan orang kafir kita bisa bergandengan tangan, malah ada yang mau jagain tempat sembahyang orang kafir segala macam, orang lain dijagain. Padahal kalau sampai dijagain, kita kasih keamanan saja, kita tidak ganggu mereka juga kok. Tidak usah repot-repot ngejaga. Dengan orang Islam sendiri malah gontok-gontokan. Ya kita lebih intelek lagi lah. Ya mohon maaf, ini saya bicara seperti ini. Ini momentum Idul Adha. Nah semoga dengan adanya yang seperti ini kita dapat bersatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.